Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema yang berjudul Kaidah Penggunaan Huruf Kapital. Nama saya Umi Salamah dengan nomor absen 46. Dosen pengampu Mu'alim Muhammad Majdi MPD. Saya dari Prodi PGMI semester 2A. Nama kampus Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, tetap semangat, mantap. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Silahkan angkat tangannya ya anak-anak. Mari kita membacanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selanjutnya, apa saja sih Bu yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu arti huruf kapital. Terus, bagaimana kaidah penggunaan huruf kapital yang benar. Selanjutnya nanti akan ada soal mari berlatih, beserta juga dengan kunci jawabannya. Dan Ibu akan menjelaskan pembahasan dari kunci jawaban tersebut. Dan materi yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dan yang terakhir, mari bernyanyi. Nah, di sini nanti kita akan bernyanyi bersama-sama, sekaligus mengulang pembelajaran kita tentang kaidah penggunaan huruf kapital. Baiklah anak-anak, marilah kita memasuki materi kita yang pertama, yakni huruf kapital. Ayo, siapa yang tahu apa itu huruf kapital? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf kapital disebut juga huruf besar, yaitu huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya, seperti A, B, C, dan huruf besar lainnya. Sekarang kita memasuki kaidah penggunaan huruf kapital. Ada berbagai macam cara penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, Doni pergi ke sekolah. Huruf D ditulis menggunakan huruf kapital pada kata Doni karena termasuk sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh yang kedua, kenapa aku suka buah? Huruf K ditulis menggunakan huruf kapital pada kata kenapa karena termasuk sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, Putri bertanya, "Di mana kamu sekolah?"
Huruf D ditulis menggunakan huruf kapital pada kata di karena huruf termasuk huruf pertama petikan langsung. Contoh yang kedua, bulan depan engkau keluar kota, katanya. Huruf B ditulis menggunakan huruf kapital pada kata bulan karena sebagai huruf pertama petikan langsung. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah. Kata A, Allah. Huruf A ditulis menggunakan huruf kapital pada kata Allah karena termasuk sebagai huruf pertama, yaitu nama Tuhan, Tuhan kita, Tuhan orang yang beragama Islam, yaitu Allah. Contoh kedua, Al-Quran. Kaidah yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin. Contoh kedua, Haji Agus Salim. Kaidah yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, mantan wakil presiden Adam Malik. Contoh yang kedua, Gubernur Kalimantan Selatan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, Muhammad Badali. Huruf M ditulis menggunakan huruf kapital pada kata Muhammad karena termasuk sebagai huruf pertama dari unsur nama orang. Contoh kedua, Siti Sarah. Huruf S ditulis menggunakan huruf kapital pada kata Siti karena termasuk sebagai huruf pertama unsur nama orang. Kaidah yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia. Huruf I menggunakan huruf kapital pada kata Indonesia karena termasuk sebagai huruf pertama dari nama bangsa. Contoh yang kedua, suku Jawa. Huruf J ditulis menggunakan huruf kapital pada kata Jawa karena termasuk sebagai huruf pertama nama suku. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, bulan Desember, hari Natal. Contoh kedua, hari Lebaran, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kaidah yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Danau Toba Selat Lombok. Dataran tinggi Dieng Tanjung Harapan. Kesepuluh, huruf kapital dipakai dalam singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, DR sama dengan doktor, SDR sama dengan saudara. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai nama buku, majalah, surat kabar, judul karangan kecuali partikel di, ke, dari, yang, dan untuk yang tidak termasuk pada posisi awal. Contohnya, Hikayat Hang Tuah.
Hikayat Hang Tuah dipakai menggunakan huruf kapital karena termasuk dari nama buku. Selanjutnya contoh yang kedua, apa dayaku karena aku seorang perempuan. Ditulis menggunakan huruf kapital karena termasuk sebagai judul karangan yang diterbitkan pada tahun 1923. Huruf kapital dipakai sebagai penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan langsung. Contohnya, kapan ibu pergi? Huruf I ditulis menggunakan huruf kapital pada kata ibu dipakai sebagai hubungan kekerabatan yaitu ibu. Contoh yang kedua, bingkisan saudara telah saya terima. Kata saudara pada huruf S menggunakan huruf kapital ditulis karena digunakan sebagai penunjuk hubungan kekerabatan seperti saudara. Dan kaidah yang terakhir, 13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Contohnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Contoh yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972. Nah, itulah tadi kaidah penggunaan huruf kapital. Selanjutnya, kita memasuki mari berlatih. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki pertanyaan. Tulislah kembali kalimat-kalimat di bawah ini dengan menggunakan huruf kapital. Di sini ibu akan membacakan soal-soal latihannya. Soal yang pertama, pohon itu sangat rindang. Soal yang kedua, halaman rumah Rizka penuh dengan bunga. Soal yang nomor 3, pada hari Minggu Selvia membeli boneka. Dan soal yang terakhir, keempat, Rizky lahir pada hari Jumat di bulan Agustus. Nah, selanjutnya kunci jawaban. Baiklah, ibu akan menjelaskan kunci jawabannya. Soal yang pertama, pohon itu sangat rindang. Jawabannya, pohon itu sangat rindang. Pada huruf P digunakan menggunakan huruf kapital pada kata pohon karena termasuk sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jadi, ketika pada awal kalimat semuanya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kunci jawaban yang nomor 2, halaman rumah Rizka penuh dengan bunga. Jawabannya, halaman rumah Rizka penuh dengan bunga. Pembahasannya, pada huruf H ditulis menggunakan huruf kapital karena termasuk huruf pertama pada awal kalimat. Sedangkan huruf R ditulis menggunakan huruf kapital pada kata Rizka karena termasuk dari nama orang. Jawaban nomor yang ketiga, pada hari Minggu Selvia membeli boneka. Jawabannya, pada hari Minggu Selvia membeli boneka.
Pembahasannya, pada huruf P ditulis menggunakan huruf kapital pada kata pada karena termasuk sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Terus huruf M ditulis menggunakan huruf kapital pada kata minggu karena termasuk dari nama hari. Dan yang terakhir, kata S ditulis menggunakan huruf kapital pada kata Selvia karena termasuk dari nama orang. Kunci jawaban yang terakhir, yang keempat, Rizky lahir pada hari Jumat di bulan Agustus. Jawabannya, Rizky lahir pada hari Jumat di bulan Agustus. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pada huruf R ditulis menggunakan huruf kapital pada kata Rizky karena kata Rizky termasuk huruf pertama pada awal kalimat dan juga sekaligus termasuk dari nama orang. Kalau itu nama orang atau huruf awal pada kalimat menggunakan huruf kapital. Huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf J ditulis menggunakan huruf J ditulis menggunakan huruf kapital pada kata Jumat karena termasuk sebagai nama hari. Dan huruf A ditulis menggunakan huruf kapital pada kata Agustus karena termasuk sebagai nama bulan. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki kesimpulan materi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf kapital disebut juga huruf besar, yaitu huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Kaidah penggunaan huruf kapital ada berbagai macam, seperti baru saja yang sudah kita pelajari bersama. Mari bernyanyi. Nah, anak-anak, mari kita bernyanyi bersama-sama. Semoga kita bisa menerapkan bagaimana kaidah penggunaan huruf kapital dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang, mari anak-anak ikuti apa yang Ibu katakan. Kita mari bernyanyi bersama-sama. Macam-macam kaidah huruf kapital seperti yang sudah kita sebutkan. Semoga dapat kita terapkan. Yeay,
Baiklah anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi. Semoga kita bisa mengingat kembali bagaimana cara penggunaan huruf kaidah, huruf kapital. Selanjutnya, alhamdulillah, semoga bermanfaat ya anak-anak. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, dan juga bisa diterapkan. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.